Farida, bayangkan, satu unggahan bisa mengubah seluruh hidupmu. Bukan karena viral, tapi karena sejak malam itu, kamu mulai diawasi, ditekan, dan perlahan disingkirkan. 4 bulan menghilang, tanpa penjelasan, tanpa pembelaan, dan ketika akhirnya kembali, dunia yang dulu ramah justru berubah menjadi ladang serangan. Ini bukan sekadar kisah seorang kreator yang jatuh. Ini cerita tentang bagaimana suara bisa dibungkam tanpa jejak, tentang ketakutan yang tak pernah masuk berita, dan tentang keberanian yang lahir saat seseorang memilih berhenti diam. Jika kamu pikir dunia digital hanya soal hiburan dan angka penonton, maka kisah ini akan membuatmu berpikir 2 kali. Karena di balik layar yang terlihat terang, ada permainan gelap yang jarang dibicarakan. Dan malam ini, kita akan membukanya. Lampu studio menyorot wajah Farida yang tampak tegar, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah ruangan itu ikut menahan napas, menunggu kata pertama yang akan membuka pintu pada kisah yang selama ini terkunci rapat. Di seberangnya, sang host memandang dengan raut serius, bukan sebagai pewawancara, melainkan sebagai seseorang yang sadar bahwa malam itu bukan sekadar perbincangan biasa. Tangannya berhenti mencatat, memilih mendengar, karena ada firasat bahwa cerita ini tak pantas dipotong oleh jeda iklan atau tawa basa-basi. Farida menarik napas panjang, seolah hendak menyelam ke kedalaman yang tak ingin ia kunjungi lagi. Bibirnya bergetar tipis sebelum akhirnya mengucap kalimat pembuka yang membuat suasana seketika berubah dingin, kalimat tentang waktu yang hilang dan hari-hari yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Kamera terus merekam, menangkap tiap detik yang terasa seperti langkah di lorong gelap. Tak ada musik pengiring, hanya suara pendingin ruangan yang samar, mengiringi pengakuan yang mulai merayap keluar, perlahan namun pasti, seperti air yang menemukan celah di dinding retak. Ia bercerita tentang bagaimana hidupnya mendadak berhenti tanpa aba-aba, tentang rutinitas yang lenyap dalam satu malam, dan tentang rasa tak percaya saat menyadari bahwa dunia bisa berubah hanya karena satu pintu yang tertutup di belakangnya. Sang host mencoba menyela dengan pertanyaan ringan, namun segera mengurungkan niat ketika melihat air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan tangis keras, melainkan butiran sunyi yang menandakan luka lama belum sepenuhnya pulih. Di luar studio, jutaan orang mungkin sedang menggulir layar tanpa tahu bahwa beberapa menit ke depan akan menjadi pembuka dari cerita yang tak pernah muncul di berita. Mereka mengira ini hanya konten lain, padahal yang akan terdengar adalah serpihan hidup seseorang yang hampir hilang dari peredaran. Farida menunduk sejenak, mengusap wajahnya, lalu kembali menatap kamera seolah berbicara langsung kepada mereka yang pernah menunggunya tanpa jawaban. Ada keberanian yang baru tumbuh, lahir dari rasa lelah yang terlalu lama dipendam. Ia tak menyebut nama, tak menunjuk siapapun, namun setiap kalimatnya terasa seperti petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah pribadi. Ada sistem, ada tekanan, dan ada keheningan yang sengaja diciptakan. Malam itu, tanpa disadari banyak orang, sebuah kisah mulai bergerak dari balik layar menuju cahaya, membawa serta rahasia yang siap mengguncang dunia yang selama ini terlihat gemerlap dan aman. Begitu kalimat terakhir di bab sebelumnya menggantung di udara, Farida kembali menunduk, seakan menata ulang ingatan yang selama ini ia kubur rapat. Tangannya saling menggenggam, bukan karena dingin, melainkan karena ia tahu cerita yang akan keluar setelah ini jauh lebih menyakitkan. Ia mulai mengisahkan malam ketika semuanya berbalik arah, saat hujan turun. Tanpa henti dan suara ketukan di pintu terdengar lebih keras dari biasanya. Tak ada firasat buruk sebelumnya, hanya rutinitas yang tiba-tiba terputus oleh kedatangan orang-orang yang membawa wajah tegang dan pertanyaan yang tak memberinya ruang menolak. Perjalanan malam itu terasa panjang, meski jarak yang ditempuh sebenarnya tak seberapa. Dari balik kaca kendaraan, lampu jalan tampak seperti garis-garis kabur, sementara pikirannya dipenuhi tanya tentang kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga harus dibawa tanpa penjelasan yang jelas. Di tempat yang tak ingin ia sebutkan, waktu seperti kehilangan makna. Jam dinding tetap bergerak, namun rasanya tak ada perbedaan antara siang dan malam. Yang ada hanya ruang sempit, bau lembab, dan suara langkah yang datang serta pergi tanpa pernah benar-benar peduli. Hari-hari berlalu dalam ritme yang kaku. Ia tak lagi memikirkan komentar penonton atau jadwal unggahan, melainkan menghitung detik dengan harapan bisa bertahan sampai esok.
Dalam sunyi, ia belajar bahwa pikiran bisa menjadi sahabat sekaligus musuh yang paling kejam. Sesekali, ia mendengar bisik tentang namanya dari kejauhan, namun tak pernah tahu apa yang sebenarnya dibicarakan orang di luar sana. Ketidakpastian itu jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit fisik, karena ia tak tahu apakah dirinya sudah dilupakan atau justru sedang diseret ke dalam cerita yang bukan versinya. Yang paling membuatnya terpukul adalah kesadaran bahwa dunia terus berjalan tanpa menunggunya. Di luar sana, tren berganti, wajah baru bermunculan, dan perhatian publik berpindah secepat kilat, seolah keberadaannya bisa terhapus begitu saja. Dalam kesendirian itu, Farida mulai mempertanyakan makna dari semua yang telah ia bangun selama ini. Apakah semua jerih payahnya hanya bergantung pada layar, atau masih ada nilai lain yang tak bisa dirampas oleh keadaan? Ia bertahan bukan karena yakin akan bebas, melainkan karena tak ingin menyerah pada ketakutan. Setiap malam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika suatu hari bisa kembali, ia tak akan lagi berpura-pura baik-baik saja. Saat akhirnya pintu itu kembali terbuka, tubuhnya melangkah keluar dengan perasaan asing, seakan dunia yang ia tinggalkan bukan lagi tempat yang sama. Udara terasa berbeda, dan kebebasan justru datang bersama kebingungan yang sulit dijelaskan. Namun kebebasan itu bukan akhir dari segalanya. Ia segera menyadari bahwa tantangan baru sudah menunggu, bukan di balik jeruji, melainkan di ruang tak kasat mata bernama opini publik dan kekuatan yang bekerja tanpa wajah. Maka ketika ia duduk di studio malam itu dan memilih untuk berbicara, sesungguhnya Farida sedang memulai babak lain dari hidupnya, babak yang mungkin lebih berbahaya, tetapi juga lebih jujur daripada sebelumnya. Usai pengakuan tentang kebebasannya, Farida menyadari bahwa keluar dari tempat itu bukan berarti lepas dari bayang-bayang masa lalu. Setiap langkahnya di luar sana seperti diawasi oleh ketakutan yang tak terlihat, membuatnya selalu menoleh meski tak ada siapapun di belakang. Ketika ia akhirnya kembali membuka ponsel lamanya, ratusan pesan masuk membanjiri layar, sebagian penuh rindu, sebagian lagi berisi tuduhan yang tak pernah ia pahami asalnya. Dunia maya yang dulu terasa ramah kini berubah menjadi medan yang penuh suara saling bertabrakan. Ia mencoba kembali merekam, duduk di depan kamera dengan senyum yang dipaksakan, namun kata-kata yang keluar terasa hampa. Hatinya tahu, ia belum siap berpura-pura seolah hidupnya baik-baik saja. Grafik penonton menurun tajam, kerjasama yang dulu datang silih berganti kini menghilang tanpa kabar. Farida mulai mengerti bahwa ketidakhadiran singkat saja bisa membuat seseorang terasa asing di dunia yang bergerak cepat. Di tengah kebingungan itu, sebuah pesan anonim masuk ke surel pribadinya. Isinya singkat, hanya mengingatkan agar ia berhati-hati jika memilih untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Ancaman itu tak berbentuk kasar, justru disampaikan dengan bahasa dingin yang terasa lebih menakutkan. Farida membaca ulang berkali-kali, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya ulah orang iseng. Namun pesan serupa terus datang, dengan pola yang sama, seakan ada pihak yang tak ingin masa lalunya disentuh kembali. Perlahan, rasa takut yang sempat reda kembali merayap, membuat tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah diam akan membuat hidupnya lebih tenang, atau justru membiarkan kebenaran terkubur akan terus menghantuinya sampai kapanpun. Di saat itulah ia menerima undangan untuk hadir di sebuah program yang dikenal tak segan mengangkat topik sensitif. Tawaran itu membuat hatinya berdebar, antara ingin menolak demi keselamatan, atau menerima demi kejujuran pada diri sendiri. Farida menimbang lama, mengingat kembali janji yang ia ucapkan pada dirinya sendiri saat masih terkurung, tentang tak ingin lagi hidup dalam kepura-puraan. Keputusan itu akhirnya ia ambil bukan karena merasa kuat, melainkan karena terlalu lelah untuk terus bersembunyi. Ia tahu risikonya besar, namun menahan cerita sendiri terasa lebih menyakitkan. Maka langkahnya menuju studio malam itu bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi sebagai awal dari perlawanan sunyi terhadap ketakutan yang selama ini membungkamnya. Studio malam itu terasa berbeda dari biasanya, seolah dinding-dindingnya ikut menyimpan rahasia yang akan segera terbuka. Farida duduk dengan punggung tegak, berusaha mengendalikan getaran di tangannya sebelum kamera kembali menyala. Saat hitungan mundur selesai, percakapan dimulai dengan pertanyaan ringan, namun ketegangan sudah terasa sejak kalimat pertama.
Penonton mungkin melihat dua orang berbincang santai, padahal di balik senyum tipis itu tersimpan badai yang siap pecah. Farida menjawab seperlunya, menunggu momen yang tepat, sementara sang host perlahan mengarahkan pembicaraan menuju periode ketika ia menghilang. Tatapan mereka bertemu, seolah saling memahami bahwa topik ini tak bisa lagi dihindari. Ketika akhirnya kisah itu disentuh, Farida merasakan dadanya mengencang. Ia menelan ludah, lalu mulai mengurai potongan peristiwa yang selama ini hanya hidup di kepalanya sendiri. Ia tak menyebut tempat, tak menunjuk pihak tertentu, namun cukup memberi gambaran tentang tekanan yang datang tanpa pemberitahuan dan rasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Setiap kata terasa seperti membuka luka yang belum sempat sembuh. Suasana berubah hening, hanya suara napas yang tertangkap mikrofon. Sang host tak memotong, membiarkan cerita mengalir meski tahu dampaknya bisa besar. Di tengah pengakuan itu, Farida menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa rasa takut yang ia bawa selama ini perlahan berubah menjadi keberanian. Mengucapkan kebenaran, meski samar, memberinya napas yang selama ini terasa tertahan. Ia melanjutkan dengan suara lebih mantap, menceritakan bagaimana ia berjuang menjaga kewarasan saat hari-hari terasa sama dan harapan seperti kabut yang sulit digenggam. Beberapa kru di balik kamera terlihat saling berpandangan, menyadari bahwa momen ini bukan sekadar konten, melainkan kesaksian yang mungkin akan memicu reaksi berantai. Ketika jeda iklan datang, Farida menutup wajah sejenak, mencoba mengumpulkan tenaga untuk sesi berikutnya. Ia tahu, bagian tersulit belum terlewati. Ia mengerti bahwa setelah tayangan ini, hidupnya tak akan sama lagi. Ada pintu yang telah ia buka, dan tak ada jalan untuk menutupnya kembali. Namun di balik segala risiko, ada perasaan lega yang tak bisa ia jelaskan, seakan beban berat yang lama menekan dadanya kini mulai terangkat, memberi ruang bagi dirinya untuk berdiri lebih tegak menghadapi apapun yang menunggu di luar sana. Usai jeda berakhir, kamera kembali menyala dan suasana justru terasa lebih tegang dari sebelumnya. Farida tahu, kini tak ada lagi ruang untuk setengah-setengah, karena publik sudah menunggu kelanjutan dari kisah yang baru saja ia buka. Sang host menatapnya dengan lebih serius, lalu mengajukan pertanyaan yang langsung menusuk ke inti, tentang apakah tekanan itu datang dari satu peristiwa atau rangkaian kejadian yang lebih panjang. Farida terdiam sesaat, seakan memilih kata agar tak menjebak dirinya sendiri. Ia menjawab bahwa semuanya bermula dari satu unggahan yang dianggap terlalu berani, lalu berkembang menjadi perhatian yang tak diinginkan. Sejak saat itu, langkahnya terasa selalu diikuti, bukan oleh bayangan, melainkan oleh peringatan yang datang dalam berbagai bentuk. Pesan singkat, telepon tanpa suara, hingga kunjungan orang yang mengaku hanya ingin berbincang, semuanya membentuk lingkaran yang membuatnya sulit bernapas. Ia tak pernah tahu mana yang sekadar gertakan, mana yang sungguh berbahaya. Farida mengakui bahwa ketakutan terbesarnya bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada orang-orang terdekat yang bisa ikut terseret. Karena itulah ia memilih mengalah, menuruti permintaan untuk diam dan menghilang sementara waktu. Di balik keputusan itu, ia menanggung rasa bersalah yang besar, merasa telah mengkhianati para pengikut yang menunggu kabar tanpa penjelasan. Namun saat itu, keselamatan terasa lebih penting daripada reputasi. Sang host menanggapi dengan nada tenang, mengatakan bahwa banyak orang tak menyadari betapa rapuhnya posisi mereka yang terlihat kuat di layar. Kalimat itu membuat mata Farida kembali berkaca-kaca, karena untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar dipahami. Ia melanjutkan bahwa selama masa itu, ia sempat berpikir untuk berhenti selamanya dari dunia publik. Bukan karena benci, melainkan karena takut hidupnya akan terus dikendalikan oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Namun sesuatu berubah ketika ia menyadari bahwa diam justru memberi ruang bagi ketidakadilan untuk terus berulang pada orang lain. Pikiran itu tumbuh pelan, tapi cukup kuat untuk mendorongnya mengambil risiko. Farida menegaskan bahwa keputusannya berbicara malam ini bukan untuk mencari simpati, melainkan sebagai tanda bahwa dirinya tak lagi mau dikurung oleh ancaman yang tak pernah diucapkan terang-terangan. Di luar studio, gelombang reaksi mulai bergerak cepat, potongan tayangan menyebar, komentar bermunculan, dan spekulasi mulai membentuk narasi sendiri. Farida belum melihat semua itu, namun ia bisa merasakannya seperti getaran di udara. Dan ketika ia mengakhiri kalimatnya dengan suara yang kini lebih kokoh,
jelas bahwa cerita ini belum mencapai puncaknya, karena setelah keberanian lahir, biasanya datang ujian yang jauh lebih besar dari sekadar berkata jujur. Usai rekaman selesai, Farida tak langsung pulang. Ia duduk lama di ruang tunggu, menatap lantai seakan masih mendengar gema kata-katanya sendiri. Perasaan lega bercampur cemas membuat dadanya naik turun tak beraturan. Ponselnya akhirnya ia nyalakan, dan layar seketika dipenuhi notifikasi. Potongan video wawancara telah menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan, memicu gelombang dukungan sekaligus serangan yang tak kalah deras. Sebagian orang memujinya karena berani, menyebutnya sebagai suara yang mewakili banyak korban sunyi. Namun di sisi lain, tudingan bermunculan, menuduhnya mencari panggung dan memainkan emosi demi simpati publik. Farida mencoba membaca satu persatu, hingga matanya terasa perih. Ia baru menyadari bahwa berkata jujur tak selalu berarti akan dipercaya, terlebih ketika kebenaran bertabrakan dengan kepentingan yang lebih besar. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah nomor tak dikenal menghubunginya. Ia ragu mengangkat, namun firasat buruk justru mendorongnya untuk menekan tombol jawab. Tak ada suara di seberang, hanya napas samar yang terdengar beberapa detik sebelum sambungan terputus. Jantung Farida berdegup kencang, mengingatkan bahwa bayangan masa lalu belum sepenuhnya pergi. Malam itu, ia pulang dengan perasaan tak menentu, menutup semua tirai dan memastikan pintu terkunci rapat. Ia sadar, keberanian yang baru saja ia tunjukkan mungkin telah menarik perhatian yang selama ini ingin ia hindari. Keesokan harinya, seorang teman lama datang membawa kabar yang membuatnya terdiam. Ada pihak-pihak yang mulai mencari tahu lebih dalam tentang unggahan lama Farida, mencoba merangkai ulang potongan cerita untuk menemukan celah menyerangnya kembali. Alih-alih gentar, Farida justru merasakan sesuatu yang berbeda, semacam tekad yang tumbuh di antara rasa takut. Jika ia kembali mundur sekarang, semua yang telah ia ungkapkan akan kehilangan makna. Ia mulai menyiapkan diri, mengumpulkan catatan, menyimpan pesan-pesan lama, dan mengingat detail yang dulu ia anggap sepele. Untuk pertama kalinya, ia tak ingin hanya bertahan, tetapi juga memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Langkah kecil itu memberinya rasa kendali yang selama ini hilang. Meski belum tahu harus melawan dengan cara apa, setidaknya ia tak lagi berdiri tanpa arah. Di luar, perbincangan tentang dirinya terus memanas, menyeret namanya ke dalam berbagai spekulasi. Farida tahu, badai sesungguhnya mungkin baru akan datang setelah ini. Namun kali ini, ia tak berniat menutup pintu dan bersembunyi. Ia memilih berdiri, menatap gelombang yang mendekat, dan bersiap menghadapi babak yang lebih berbahaya dari sekadar membuka rahasia. Hari-hari berikutnya berjalan seperti di atas tali tipis. Farida tetap beraktivitas seperti biasa, namun setiap langkah terasa penuh kewaspadaan, seakan ada mata yang terus mengikuti dari kejauhan. Ia mulai menerima pesan dari orang-orang yang mengaku pernah mengalami tekanan serupa. Cerita mereka berbeda, tetapi benang merahnya sama, tentang peringatan halus yang berubah menjadi pembungkaman jika tak dipatuhi. Percakapan-percakapan itu membuka matanya bahwa apa yang menimpanya bukan kejadian tunggal. Ada pola yang selama ini tertutup oleh rasa takut dan kesepakatan untuk diam. Salah satu pesan datang dari seorang mantan kru produksi yang pernah bekerja dengannya. Orang itu mengaku mengetahui sedikit tentang siapa saja yang merasa terganggu oleh konten Farida di masa lalu. Nama-nama tak disebutkan terang, hanya petunjuk tentang lingkaran pengaruh yang punya akses pada banyak hal, mulai dari sponsor hingga jalur pelaporan yang bisa menjatuhkan reputasi siapapun. Farida membaca pesan itu berkali-kali, menimbang apakah ia siap menyeret dirinya lebih jauh ke dalam pusaran yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sementara itu, tekanan dari luar tak mereda. Beberapa kerjasama yang sempat terbuka kembali mendadak dibatalkan tanpa penjelasan, seolah ada tangan tak terlihat yang mengatur jarak antara dirinya dan kesempatan. Alih-alih patah, Farida justru merasa keyakinannya menguat bahwa keputusannya untuk berbicara bukanlah kesalahan. Jika memang ada yang berusaha membungkam, berarti ada sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Ia mulai berdiskusi dengan orang-orang yang ia percaya, mencari cara untuk melindungi diri sekaligus menjaga agar cerita ini tak berhenti di satu tayangan saja. Rasa takut masih ada, namun kini ia tak lagi sendirian memikulnya. Ada dukungan kecil yang perlahan membentuk lingkaran, memberi kekuatan yang tak ia miliki sebelumnya. Dalam diam,
Farida menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar tentang dirinya, melainkan tentang ruang aman bagi banyak suara yang mudah ditekan. Dan saat malam kembali turun, ia menatap langit dari balik jendela, menyadari bahwa apapun yang menunggunya di depan, langkah mundur bukan lagi pilihan yang bisa ia ambil. Keputusan untuk tak mundur membuat Farida mulai melangkah lebih terarah. Ia tak lagi hanya menunggu keadaan, melainkan aktif menyusun rencana agar apa yang ia alami tak berhenti sebagai bisik-bisik yang mudah dipatahkan. Ia bertemu dengan seorang jurnalis independen yang dikenal tak gentar mengulik kasus sensitif. Pertemuan itu berlangsung sederhana di sebuah kedai kecil, namun pembicaraan mereka syarat dengan kehati-hatian. Farida tak membawa dokumen lengkap, hanya potongan pesan, catatan waktu, serta ingatan tentang orang-orang yang pernah datang memberi peringatan. Meski tampak sepele, sang jurnalis melihat ada rangkaian yang tak bisa diabaikan. Dari situlah Farida sadar bahwa cerita ini bukan lagi miliknya sendiri. Setiap potongan kecil bisa menjadi bagian dari gambaran besar yang selama ini tersembunyi di balik layar industri hiburan digital. Namun langkah itu tak berjalan tanpa konsekuensi. Beberapa jam setelah pertemuan, akun media sosialnya dibanjiri komentar yang jauh lebih kasar dari sebelumnya, seakan ada pihak yang ingin membuatnya kelelahan secara mental. Ia mencoba tak membaca semuanya, tapi beberapa kalimat tetap menembus pertahanannya, menimbulkan ragu yang kembali mengetuk. Dalam sekejap, keberanian bisa goyah oleh serangan yang datang tanpa wajah. Di tengah kegelisahan itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari salah satu kreator yang pernah menghubunginya. Orang itu mengaku baru saja mendapat tekanan serupa setelah menyatakan dukungan secara terbuka. Peristiwa itu membuat Farida semakin yakin bahwa waktu bukan berada di pihak mereka yang ingin diam. Jika tak bergerak sekarang, kemungkinan untuk membongkar pola ini akan semakin kecil. Ia pun sepakat untuk kembali tampil, kali ini bukan sekadar bercerita, melainkan menyampaikan bahwa ada banyak suara lain yang mulai bangkit. Meski tanpa menyebut detail, pesan itu cukup untuk menyalakan rasa ingin tahu publik. Langkah tersebut membuat perhatian kembali tertuju padanya, namun kali ini dengan nada yang berbeda. Bukan hanya simpati, melainkan pertanyaan serius tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Farida menyadari bahwa sorotan bisa menjadi pedang bermata dua, tetapi juga satu-satunya perlindungan yang ia miliki. Selama banyak mata mengawasi, ruang untuk bertindak diam-diam menjadi semakin sempit. Malam sebelum penampilannya berikutnya, ia duduk sendirian, memejamkan mata, dan mengingat kembali masa ketika ia hanya ingin membuat orang tertawa. Kini, jalannya berubah, namun ia tahu alasan di balik setiap langkahnya. Dan ketika fajar menyingsing, Farida bangkit dengan tekad yang lebih matang, siap menghadapi babak baru yang tak lagi sekadar tentang bertahan, melainkan tentang membuka jalan bagi kebenaran untuk menemukan cahayanya sendiri. Pagi itu, Farida melangkah menuju studio dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar gugup, melainkan waspada, karena ia tahu setiap kata yang keluar bisa menjadi pemicu reaksi yang tak terduga. Acara kali ini disiarkan langsung, tanpa banyak ruang untuk penyuntingan. Sang host membuka dengan pernyataan singkat tentang pentingnya ruang aman bagi kreator, lalu menyerahkan panggung pada Farida untuk menyampaikan apa yang ingin ia bagikan. Ia tak masuk pada kisah pribadi terlebih dahulu, melainkan berbicara tentang pola, tentang bagaimana suara-suara tertentu kerap didorong ke pinggir melalui cara yang sulit dibuktikan, namun nyata dirasakan oleh mereka yang mengalaminya. Kalimatnya tenang, tak menuduh, namun cukup tajam untuk membuat penonton mulai merangkai sendiri kemungkinan yang selama ini tak pernah dibahas terang-terangan. Tak lama setelah itu, pesan singkat mulai masuk ke layar gawai kru, memberi tahu bahwa tagar terkait pernyataan Farida mulai naik dengan cepat. Topik yang dulu dianggap gosip kini berubah menjadi diskusi yang tak bisa diabaikan. Di sela-sela acara, Farida menyebut bahwa ia tak berdiri sendiri, bahwa ada banyak orang yang memilih diam demi keselamatan, namun perlahan mulai menguatkan diri untuk berbicara ketika waktunya tiba. Pernyataan itu memicu gelombang dukungan yang lebih luas. Beberapa nama besar ikut menyuarakan solidaritas, meski dengan bahasa hati-hati, menandakan bahwa isu ini menyentuh lebih banyak pihak dari yang dibayangkan. Namun seiring meningkatnya perhatian, tekanan pun ikut naik. Farida menerima kabar bahwa seseorang mencoba menggali masa lalunya,
mencari kesalahan lama yang bisa dijadikan senjata untuk meruntuhkan kredibilitasnya. Alih-alih panik, Farida justru merasa inilah harga dari memilih jalan terbuka. Ia tahu, saat kebenaran mulai mendekat, upaya pengalihan biasanya datang lebih agresif. Ia memperingatkan dirinya sendiri untuk tetap fokus pada tujuan awal, bukan pada serangan yang ingin memecah konsentrasi dan mengubah arah cerita. Sementara itu, sang jurnalis yang ia temui sebelumnya mengirim pesan singkat, mengatakan bahwa beberapa petunjuk mulai mengarah pada keterkaitan yang lebih terstruktur, bukan sekadar konflik antar individu. Farida membaca pesan itu dengan jantung berdebar, menyadari bahwa apa yang sedang mereka sentuh bukan lagi persoalan reputasi semata, melainkan jaringan kepentingan yang lebih dalam dan rapi. Saat malam kembali turun, Farida menutup hari dengan satu kesadaran baru, bahwa langkahnya kini telah membawa dirinya masuk ke wilayah yang tak bisa diselesaikan dengan keberanian saja, melainkan juga dengan ketekunan dan kesiapan menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Seiring penyelidikan berjalan, Farida mulai merasakan perubahan kecil di sekelilingnya. Undangan tampil yang dulu datang silih berganti kini diseleksi dengan alasan teknis, seolah ada kehati-hatian berlebihan saat menyebut namanya. Sang jurnalis mengabari bahwa beberapa narasumber mendadak menarik diri setelah sempat setuju berbagi cerita. Bukan karena tak punya bukti, melainkan karena ada ketakutan yang lebih besar daripada keinginan untuk bersuara. Farida memahami itu, karena ia pun pernah berada di posisi yang sama. Namun justru itulah yang membuatnya semakin enggan berhenti, sebab setiap langkah mundur akan menguatkan mereka yang ingin semua ini tetap gelap. Suatu malam, ia menerima kiriman dokumen dari alamat tak dikenal. Isinya bukan ancaman, melainkan catatan singkat tentang alur tekanan yang dialami beberapa kreator, lengkap dengan tanggal dan peristiwa penting. Ia membaca perlahan, merasakan bulu kuduknya meremang saat menyadari banyak bagian yang selaras dengan pengalamannya sendiri. Bukan lagi dugaan, melainkan potongan puzzle yang mulai membentuk gambar utuh. Dokumen itu segera ia teruskan pada sang jurnalis, yang merespons dengan cepat dan meminta agar Farida lebih berhati-hati. Ada indikasi bahwa pihak tertentu mulai gelisah karena cerita ini tak lagi bisa dianggap sepele. Di saat yang sama, lini massa media sosial dipenuhi perdebatan. Ada yang menuntut kejelasan, ada pula yang menuduh semua ini sekadar drama untuk meraih perhatian. Farida belajar untuk tak terjebak pada kebisingan itu. Ia tahu, yang sedang ia hadapi bukan soal menang argumen, melainkan membuka jalur agar fakta bisa berbicara dengan caranya sendiri. Namun tekanan mental tetap tak terelakkan. Ia sering terbangun di tengah malam, membayangkan kemungkinan terburuk, dari pencemaran nama baik hingga upaya memutus sumber penghidupannya. Dalam kegelisahan itu, ia kembali diingatkan pada alasan awalnya melangkah sejauh ini. Bukan demi sensasi, tetapi demi hak untuk hidup tanpa rasa takut yang tak masuk akal. Ia mulai menyiapkan diri untuk kemungkinan bahwa kisah ini akan menyeretnya pada konflik yang lebih terbuka. Bukan lagi isyarat samar, melainkan konfrontasi yang tak bisa dihindari. Dan ketika pesan dari sang jurnalis datang dengan kalimat singkat, "Kita hampir sampai pada titik yang mereka hindari," Farida tahu bahwa badai besar yang selama ini terasa di kejauhan kini mulai benar-benar mendekat.